Ya. Setiap kali main piano ini ngawur. Saya ngawur, siapa yang berani ngawur? Ya. Jadi yang penting misalnya begini, saya bikin lagu mulai gini. Ya, cuma satu nada. Panjang kan? Kemudian main ngawur tapi yang enak. Kunci yang terpenting di sini ini buat saya, tulisan itu sesuatu yang haram. Sekarang ini kan kita sudah mempunyai budaya mencatat. Itu enak sekali dengan tulisan, kita nggak gampang lupa. Itu bagus sekali. Tetapi tanpa sadar, kita akhirnya terlalu mengandalkan tulisan. Sehingga daya ingat kita jadi melempem. Ya itu akibatnya. Saya akan buktikan bahwa persepsi kita, apakah mata, apakah pendengaran, itu jauh lebih cepat daripada kemampuan otak kita untuk mengerti. Gimana? Kurang. Pas. Tek. Pas. Ya. Jadi berdasarkan berapa panjangnya dan kecepatan. Cuma itu aja. Nggak perlu dihitung. Dengarkan saya, kemudian tirukan semua dengan tangan kanan. Silakan semua. Satu kali lagi. Dan mestinya kita bisa membuktikan itu kurang atau tidak, bukan karena dihitung itu berapa kali tadi itu, terlalu lama. Dari ingatan, mestinya bisa. Dalam waktu singkat bisa menyikat dompetnya orang dan selamat. Kalau nggak selamat digebuki. Ya. Juga bisa diterapkan bagaimana merayu hati seseorang dalam waktu singkat. Sama saja, itu prinsip tukang copet. Kalau sekali kita bisa merebut hatinya orang yang kita taksir, kalau cuma satu kali aja gampang. Tapi bagaimana mempertahankan itu sampai dia itu nggak bisa meninggalkan kita. Diterapkan di dalam komposisi, yaitu jadi begini. Jadi dari awal, kita mesti berusaha bagaimana beberapa peristiwa bunyi yang kita buat itu, dari awal kita sudah membuat satu strategi bagaimana orang itu jadi penasaran. Nah, kalau sudah penasaran, kita berusaha bagaimana si pendengar itu bisa penasaran
sampai musik kita habis masih, loh kok begini? Jadi seperti ini proposalnya apa? Jawabnya kemana? Nah, dan kita jangan pakai sungkan-sungkan, katakan kalau enak ya enak, kalau nggak enak ya nggak enak. Dan jangan dibutkan, kenapa nggak enak? Kan enggak. Kita ini seperti makanan aja. Ada orang yang seneng lontong gome, ada orang yang seneng kredok, ada apa gitu. Ya. Gimana? Enak? Saya terharu kepingin nangis ya. Wah, itu betul-betul nggak terduga. Nggak terduga, ya. Bagus. Tidak menyangka bahwa tangan kanannya pendek itu. Dan menarik. Ini sesuatu yang mengasihkan. Tapi kalau satu bilang, aku cinta padamu, aku juga cinta padamu. Wah, itu gombal. Misalnya gini, aku cinta padamu. Apa-apaan sih ini? Itu kan menarik itu. Ya, kita berupaya supaya kita itu kreatif. Caranya, rasanya tidak ada jalan lain selain berupaya menyisihkan semua hal-hal yang sifatnya rutin. Rutin itu sesuatu yang nyaman, tentu. Karena kita rutin ya sudah. Tapi tanpa kita sadari, rutinitas itu membuat kita jadi seperti zombie. Seperti mayat hidup. Nah, kalau kita sudah kreatif, kita sudah bisa mengarang, kita juga harus mampu untuk mengkritik apa yang kita bikin, menganalisa. Dan ini dampaknya bukan hanya menganalisa musik, tetapi itu satu pertanda bahwa kita itu mempunyai kepedulian terhadap apa saja di sekitar kita. Itu tujuannya. Ya, mulai dari Mas bikin musik apa saja dengan mulut atau dengan kodaan terserah. Kemudian yang lainnya mengikuti, ya, mengikuti dan pegang apa yang dilakukan oleh Mas Mario itu sebagai pegangan, pegang teguh. Tapi pada satu ketika harus ada yang berani mengacau. Yang lainnya mengikuti. Itu kan bagus, ya. Jadi berawal dari dia, terus semua ada yang ngaco, kemudian berakhir pada dia.